Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan analisis deskriptif jumlah penduduk menurut kabupaten atau kota di Bali hasil sensus penduduk pada tahun 2010. Sebelum itu yang kami hormati Ibu Sita Fatih Adna dan Budita Aldila Krisma dan juga teman-teman yang berbahagia. Next. Sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Amalia Dwi Agustianingsih, kemudian Hanifah Somapadia, kemudian Yasmin Fadila, dan saya sendiri Bitandri Aji Pamungkas, dan Rizky Farika. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan membacakan mengenai tabel data jumlah penduduk Provinsi Bali menurut kabupaten atau kota hasil sensus penduduk tahun 2010. Di kabupaten atau kota di Bali, yang pertama ada Jembrana dengan jumlah penduduk 261.638. Kemudian untuk Tabanan dengan jumlah penduduk 420.913. Kemudian untuk Badung dengan jumlah penduduk 543.332. Kemudian untuk Gianyar 469.777. Kemudian untuk Klungkung dengan jumlah penduduk 170.543. Kemudian untuk Bangli dengan jumlah penduduk 215.353. Kemudian untuk Karangasem dengan jumlah penduduk 396.487. Kemudian Buleleng dengan jumlah penduduk 624.125. Kemudian yang terakhir ada Denpasar dengan jumlah penduduk 788.589, dan jumlah total penduduk kabupaten atau kota di Bali pada tahun 2010 adalah 3.890.757. Data tersebut kami ambil dari sumber https://bali.bps.go.id/static table /2021-04-12-12-173 beberapa karakteristik penduduk Provinsi Bali menurut kabupaten kota hasil sensus penduduk 2020.html. Kemudian untuk analisis permasalahannya yaitu berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa jumlah total penduduk di kabupaten atau kota di Bali berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2010 adalah 3.890.757 jiwa. Dan jumlah penduduk yang tertinggi terdapat di Denpasar, yaitu sebanyak 788.589 jiwa. Kemudian untuk populasi dan sampel, data yang kami ambil itu merupakan sebuah sampel. Sampelnya itu merupakan jumlah penduduk kabupaten atau kota di Bali berdasarkan sensus penduduk tahun 2010. Ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan itu terdiri dari mean atau rata-rata, median atau nilai tengah, dan modus adalah nilai yang sering muncul. Untuk yang pertama adalah mean atau rata-rata. Mean atau rata-rata merupakan jumlah keseluruhan data dibagi dengan banyaknya data. Sigma X itu melambangkan jumlah keseluruhan data dan N menunjukkan banyaknya data.
Kemudian X bar itu menunjukkan rata-rata populasi. Maka untuk menghitung rata-rata populasi yaitu jumlah keseluruhan data dibagi dengan banyak data. Banyaknya data itu 9 sehingga dibagi dengan 9, maka 170.543 ditambah 215.353 ditambah 261.638 ditambah 396.487 ditambah 420.913 ditambah 469.777 ditambah 543.332 ditambah 624.125 ditambah 788.589 dibagi dengan 9, maka menghasilkan 432.306,33. Jadi rata-rata jumlah penduduk menurut kabupaten atau kota di Bali hasil sensus penduduk tahun 2010 adalah 432.306,33. Kemudian hasil perhitungan menggunakan program R. Berikut merupakan hasil perhitungan rata-rata menggunakan program R. Untuk materi selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Materi berikutnya akan dibacakan oleh teman saya. Nah, yang selanjutnya yaitu median atau nilai tengah. Jadi median itu merupakan suatu nilai tengah yang membelah jadi dua bagian yang cacat. Sebelum mencari median, kita urutkan terlebih dahulu menjadi datanya 170.543, kemudian 215.353, kemudian 261.638, kemudian 396.487, kemudian 420.913, kemudian 469.277, kemudian 543, 332, kemudian 624.125, kemudian 788.589. Nah, dengan rumus median itu, rumusnya yaitu X setengah N ditambah 1. Nah, di data tersebut N-nya yaitu 9. Jika dimasukkan menjadi X setengah 9 ditambah 1. 9 tambah 1 menghasilkan 10, menjadi X setengah dikali 10, maka menghasilkan X5. Nah, dari data tersebut X5-nya yaitu 420.913. Jadi median jumlah penduduk menurut kabupaten atau kota di Bali hasil sensus penduduk 2010 adalah 420.913. Next. Nah, berikut adalah hasil perhitungan menggunakan program R untuk mencari median. Next. Yang selanjutnya yaitu modus. Dalam tabel data jumlah penduduk menurut kabupaten atau kota di Bali, hasil sensus penduduk 2010, kabupaten atau kota dapat dikatakan sebagai X, dan jumlah penduduk dapat dikatakan sebagai frekuensi, sehingga modus dari jumlah penduduk menurut kabupaten atau kota di Bali, hasil sensus penduduk 2010 adalah 788.589, yang berarti dapat dikatakan bahwa Denpasar merupakan modus dari keseluruhan data karena Denpasar merupakan kabupaten atau kota yang memiliki frekuensi jumlah penduduk tertinggi, yaitu 788.589. Next. Yang berikutnya yaitu ukuran letak. Di ukuran letak ini terdapat beberapa. Yang pertama yaitu kuartil pertama,
kuartil kedua, kuartil ketiga, desil pertama, dan persentil pertama. Yang pertama yaitu kuartil pertama. Jadi kuartil pertama adalah nilai yang membatasi 25% dari data terbawah dari sekumpulan data setelah data diurutkan. Nah, aturan mencari kuartil pertama yaitu mencari urutan data dengan N plus 1 dibagi 4. Dan N-nya itu jumlah data. Jadi rumusnya untuk kuartil pertama yaitu letak Q1-nya N plus 1 dibagi 4, N-nya 9, ditambah 1, bagi 4, jadi 10 dibagi 4, jadi 2,5. Jadi nilai kuartil pertama adalah nilai 2. Jadi Q1 sama dengan 215.353 ditambah 0,5 dikali 261.638 dikurangi 215.353 menghasilkan 215.353 ditambah 0,5 dikali 46.285 hasilnya 238.495,5. Jadi kuartil pertama dari data jumlah penduduk kabupaten atau kota di Bali tahun 2010 adalah 238.495,5. Yang selanjutnya yaitu next Mas. Yang selanjutnya yaitu kuartil kedua. Jadi kuartil kedua adalah nilai yang membagi menjadi 2 dari sekumpulan data setelah data diurutkan. Nah, untuk mencari kuartil 2 adalah kuartil 2 terletak pada urutan ke-2 dikali N plus 1 dibagi 4 dengan N adalah jumlah data. Jadi untuk mencari letaknya kuartil 2 adalah 2 dikali N plus 1 ditambah 4. N-nya tadi 9, jadi 2 dikali 9 tambah 1 dibagi 4. 2 dikali 10 sama dengan 20. 20 dibagi 4 sama dengan 5. Jadi nilai kuartil kedua adalah nilai data kelima ditambah 0 kali selisih data ke-6 dan ke-5. Q2 sama dengan 420.913 ditambah 0 dikali 469.777 dikurangi 420.913 menghasilkan 420.913 ditambah 0 dikali 48.864. 0 dikali 48.864, 0, jadi hasilnya 420.913. Jadi kuartil kedua dari data jumlah penduduk kabupaten atau kota di Bali tahun 2010 adalah 420.913. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih dari Mbak Rika. Kemudian materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Silakan. Kuartil ketiga atau Q3 merupakan nilai yang membatasi 25% data tertinggi dari sekumpulan data setelah data diurutkan. Aturan untuk mencari kuartil ketiga itu letak Q3 sama dengan 3 dikali N tambah 1 per 4 sama dengan 3 dalam kurung 9 tambah 1 tutup kurung per 4 sama dengan 30 per 4 sama dengan 7,5. Nilai kuartil ketiga adalah nilai data ke-7 ditambah 0,5 kali selisih data ke-8 dan ke-7. Jadi Q3 sama dengan 543.332 tambah 0,5 dalam kurung 624.125 dikurang 543.332 tutup kurung sama dengan 543.332 ditambah 0,5 dikali 80.793 menghasilkan 583.728,5. Jadi kuartil ketiga dari data jumlah penduduk kabupaten atau kota Bali tahun 2010 adalah 583.728,5. Next, Mas. Desil pertama. Aturan untuk mencari desil pertama atau D1 adalah 1
dalam kurung N tambah 1 per 10 sama dengan 1 dalam kurung 9 tambah 1 per 10 sama dengan 10 per 10 sama dengan 1. Nilai desil pertama adalah nilai data ke-1. Jadi D1-nya sama dengan 170.543. Jadi desil pertamanya itu adalah 170.543. Next, Mas. Presentil pertama. Letak P1 sama dengan 1 dalam kurung N tambah 1 per 100 sama dengan 1 dalam kurung 9 tambah 1 per 100 sama dengan 10 per 100 sama dengan 0,1. Nilai persentil pertama adalah nilai data ke-0 ditambah 0,1 dikali selisih data ke-1 dan ke-0. P1-nya sama dengan 0 tambah 0,1 dikali 170.543 dikurang 0 sama dengan 0 tambah 0,1 dikali 170.543. Jadi, persentil pertamanya adalah 17.054,3. Next, Mas. Yang ketiga, urutan penyebaran. Jangkan X max dikurang X min. J sama dengan 788.589, 43 sama dengan 618.000 dari data tersebut adalah 618.046. Rata deviasi. Deviasi merupakan jarak antara masing-masing XI dengan X atau rata suatu nilai. Deviasi disajikan dengan tanda harga mutlak, yaitu mutlak XI kurang X bar. Berdasarkan hal tersebut, rata deviasi merupakan rata dari suatu deviasi yang bersesuaian dengan setiap XI. Rumus rata deviasi RD sama dengan sigma mutlak XI dikurang X bar per N sama dengan 1.393.195,33 dibagi 9 menghasilkan 154.799,481. Itu merupakan rata deviasinya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Yasmin. Materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Silahkan. Baik, terima kasih kepada Mas Bintang atas waktunya. Jadi yang selanjutnya itu adalah variansi. Variansi itu disajikan dengan simbol S kuadrat. Data jumlah penduduk kabupaten atau kota Bali pada tahun 2010 merupakan data sampel ya. Jadi untuk variansinya itu S kuadrat sama dengan sigma X1 min X kuadrat per N min 1, di mana X-nya itu merupakan nilai data ke I, kemudian X bar-nya itu merupakan rata-rata, dan N-nya merupakan jumlah data. Sehingga sama dengan 323, 591, 793, 178,00 per 8. Sama dengan 40, 448, 974, 147,25. Jadi, dapat kita peroleh bahwa variansi dari data tersebut merupakan 40, 448, 974, 147,25. Baik. Jadi dapat teman-teman lihat ya di layar bahwa berikut merupakan hasil perhitungan variansi menggunakan program N. Next, Mbak. Untuk yang selanjutnya yaitu standar deviasi. Standar deviasi itu atau disebut juga dengan simpangan baku memiliki simbol S kapital, di mana rumusnya yaitu S sama dengan akar dari variansi atau akar dari S kuadrat.
Jadi S sama dengan akar 40,408,974,147,25. Dihasilkan 201,3032,686072. Jadi standar deviasi dari data tersebut adalah 200.119,3032,686072. Next. Kemudian pada layar dapat teman-teman lihat ya, bahwa berikut ini merupakan hasil perhitungan standar deviasi menggunakan program F. Yang ini cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Mbak Hanifah. Kemudian saya sendiri akan menyampaikan tentang analisis data. Di sini kami menggunakan 3 macam bentuk diagram. Next. Yang pertama yaitu diagram batang seperti yang ada di layar. Next. Berikut adalah sintaks yang digunakan dalam program R. Bisa dilihat sendiri. Next. Yang kedua yaitu diagram lingkaran. Next. Berikut adalah sintaks yang digunakan dalam program R untuk mencari diagram lingkaran. Next. Dan yang terakhir adalah diagram garis sebagai berikut. Next. Dan ini adalah sintaks yang digunakan dalam program R untuk mencari diagram garis. Next. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk menganalisis data tersebut. Next. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah, mohon maaf. Dan jika ada saran, kritik, atau pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar yang terdapat di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.